Shalom pagi, mari sama-sama retungkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah patut kami berterima kasih kepada Engkau. Kami merasakan dan keluarga kami, hidup kami seperti Goshen dalam pemeliharaan Engkau. Itulah berdatang, tapi keluarga kami pelihara dengan baik. Dan hari ini kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Maka sebelum kami mengadakan abs lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus celikan mata rohani kami, Roh Kudus bimbing kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 21. Kisah Rasul-Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai ayat 36. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap Paulus sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang dimaksud mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajamkan tempat suci ini, sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gembala seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan segitu juga semua pintu gerbang bait Allah itu. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh Paulus, sampailah kabar kepada kepala pasukan Bapak seluruh Yerusalem gempa. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit dan perwira-perwira maju mendapatkan orang banyak. Ketika mereka melihat dia dan prajurit itu, berhentilah mereka dan memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriaki kepadanya, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya yang terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Kita sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung para prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Nyakalah Paulus!" Kita lihat ini berkat yang kita dengar pagi kita baca hari ini ya. Dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 33. Kepala pasukan itu mendekat Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat Paulus dengan 2 rantai. Lalu bertanya, siapakah dia dan apa yang telah diperbuat? Dikatakan dalam firman Tuhan, kepala pasukan mendekati Paulus dan menangkap dan menyuruh mengikat Paulus dengan 2 rantai. Ketika Paulus ditangkap dan dikatakan diikat dengan dirantai dengan 2 rantai. Dan di sini kita mengingat akan firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Iya dan amin. Firman Allah bagi satu nubuatan, sebagaimana di dalam pada pasal 21 kembali, pasal 21 kembali pada ayat yang ke-10. Pasal 21 ayat 10. Setelah berapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Agabus datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan dalam tangan bangsa. Ini satu ketika nubuatan yang disampaikan oleh Agabus. Ya.
nubuatan yang disampaikan oleh Agabus ini menjadi kenyataan. Kapan kenyataan? Di sini terlihat kenyataan pada ayat yang ke-33. Paulus ditangkap dan dirantai. Jadi firman Tuhan satu nubuatan. Firman Allah suatu nubuatan yang akan digenapi. Suatu nubuatan yang akan digenapi. Jadi sesuatu yang firman Allah katakan iya dan amin. Sebagaimana 2 Petrus 1 ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang bicara nama Allah. Dan saat itu dikatakan Agabus ini, dia berkata atas nama Roh Kudus berbicara atas diri. Roh Kudus berbicara kepada Paulus, pada Agabus, bahwa Paulus akan dirantai. Dan firman Allah banyak berisi nubuatan yang akan terjadi. Dan sesuatu yang mungkin kita berkata, Tuhan Yesus masih lama datang. Oh, Tuhan Yesus masih lama. Tapi ingat, tanda-tanda zaman. Firman Allah berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman Allah katakan, dan kita baca 2 Petrus 3 ayat 9, 10, 11, 12. Satu ketika bumi akan dihancurkan oleh api. Dan sebagaimana zaman Lot tidak akan terjadi. Dan kita siap bertemu dengan Tuhan. Apa yang dimuatkan ini pasti akan terjadi. Gak mungkin, hanya beri waktunya. Dan apa dikatakan tadi Agabus, ternyata hanya berapa ayat. Dan Paulus mengalami ikan. Demikian hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan harus berjaga kapan terus tanda. Kita siap sedia, maka Alkitab harus berjaga-jaga dan berdoa. Kita hidup di akhir zaman. Jangan main-main dosa. Tuhan Yesus akan datang. Ya, Tuhan Yesus akan datang. Sudah kita lihat di dunia, LGBT sudah hal yang biasa. Dan di luar negara mana saya lupa, beberapa negara sudah katakan, perkawinan salah jenis sudah dilegalkan. Saya tidak tahu akan terjadi di Indonesia, tidak tahu. Tetapi sudah LGBT sudah hal biasa. Ya. Kalau saudara di HP semua sudah hal-hal biasa. Cerita porno, gambar porno, Alkitab juga ada di HP. Semua komplit. Semua komplit. Mau utang di HP. Maka sekarang orang lebih senang lihat HP daripada baca Alkitab. Sebab di HP bisa ada macam-macam. Sekarang Kristen sudah berubah. Kita puji orang Kristen bukan Alkitab tapi HP. Saudara pasti tanpa saudara sadari sebuah kitab suci orang Kristen bukan Alkitab tetapi HP. Di HP lah komplit semua. Ya, gambar porno, utang apapun lengkap. Ya, tapi Alkitab banyak kali orang hampir sekian persen jarang membawa Alkitab ke gereja. Apalagi baca, hanya mau dengar, mau cepat. Kita siapkan diri. Kalau semua serba cepat, berarti kedatangan Tuhan juga sangat cepat. Ingat, kalau dunia cepat-cepat, dan Yesus juga akan datang cepat. Sudah siapkan? Sebagaimana 2 Petrus 3 ayat 10, kalau dia belum datang, karena sabar. Supaya jangan satu manusia binasa, tapi hidup yang kekal. Sudah siap? Amin. Bapa, biar kami jadi anak-anak-Mu yang pekahkan suara Roh Kudus. Apa yang dibuatkan Agabus menjadi kenyataan. Dan firman Tuhan bagian banyak nubuat-nubuat yang akan digenapi. Kedatangan Engkau yang hanya satunya belum digenapi. Kelahiran, naik surga sudah. Biar kami jadi anak-anak-Mu mempersiapkan hidup dengan baik, menanti kedatangan Engkau yang diapapun Tuhan. Pimpin kami dengan kekudusan-Mu, dan sementara kami cari nafkah, kami percaya Kau sudah siapkan berkat. Apa jadi kebutuhan kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka bekerja ke depan. Kami bersyukur negara kami tetap diberkati Tuhan. Yang paling bisa jadi endemi. Biar kami hidup seorang selalu takut kepada Tuhan. Pimpin kami dengan kekudusan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus,
dan berkat Roh Kudus kita saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.